Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 236. Semua orang seketika menatapnya. Tunggu, mereka baru sadar jika Hussein memiliki saudara kembar. Sejak tadi Hasan tidak sedikit pun menoleh ke belakang, dia menunduk. Kadang menatap ke samping. Ke jendela yang terlihat ada taman, dan hanya menatap Bu Guru serta papan tulis saja. Maaf Bu Lingga, abangku ini pemalu jadi biar aku yang wakilkan. Nggak bisa gitu Hussein, Hasan harus maju soalnya semua orang juga maju ke depan. Hasan meremas kedua tangan di bawah meja. Namaku Has. Perkenalannya di depan. Ayo ibu temani kamu maju Hasan. Bu Lingga mendekat lalu mencoba menarik tangan anak muridnya. Kenapa harus ada perkenalan? Nama tek di dadaku bisa dilihat oleh semua orang Bu. Alasan ibu suruh anak-anak murid ibu maju agar mereka berani ke depan bukan hanya memperkenalkan diri mereka saja. Ayo bang maju aja, desak Hussein mendorong-dorong punggungnya. Tahu nih cepat maju. Aku udah nggak sabar maju tahu. Seru anak-anak dari belakang. Hasan terpaksa maju sebab tangannya ditarik oleh Bu Guru. Sambil menunduk dia memperkenalkan diri. Ini benar-benar hal merepotkan untuknya. Dan memalukan. Tatap teman-teman kelasmu Hasan. Mereka juga ingin mengetahui wajahmu. Hasan terpaksa patuh sambil menutup keningnya dengan poninya, yang padahal sejak tadi keningnya tertutup. Menatap teman-teman kelasnya, terlihat banyak anak-anak seusianya yang berbeda-beda. Anak perempuan hanya ada 2 orang yang memakai hijab, selebihnya rambut mereka dibiarkan terlihat. Dan ada juga anak lelaki dengan warna kulit yang berbeda-beda. Namaku Hasan Fahiri Al-Husyan. Aku abangnya Hussein. Impianku. Menatap adiknya yang juga menatapnya, lalu beralih menatap Bu Lingga. Nggak ada, lanjutnya dengan tatapan dingin. Semua orang seketika tertawa, tentu saja seharusnya semua orang memiliki impian, tapi kenapa Hasan tidak memilikinya? Udah-udah jangan tertawa anak-anak. Kalian ini Hasan cuman bingung. Tapi aku memang tidak punya impian apapun Bu Guru, ujar Hasan masih menatap dingin semua orang. Dia tidak sakit hati mereka menertawakannya. Hei, seharusnya kamu punya impian. Walaupun hanya satu impian saja. Bisa-bisanya kamu tidak punya Hasan. Masa hidupmu hanya akan menjadi beban sih. Orang tuamu bakalan kecewa tuh punya anak gak ada impian kayak kamu. Suram banget hidupmu, sahut Nono masih dengan tawanya. Hasan mendengus, menyebalkan anak lelaki itu. Hidupku tidak suram. Ya kah? Tatapanmu saja sudah suram tuh. Hasan tersenyum miring. Aku tahu keinginanmu pasti ingin punya restoran agar kamu bisa makan banyak kan? Semua anak-anak tertawa membuat Nono jadi kesal dibuatnya. Udah-udah anak-anak jangan membuat keributan. Semua di sini kalian harus berteman. Bukannya saling meledek satu sama lain. Hasan kamu duduk sekarang. Nono sekarang giliran. Kamu maju ke depan. Hasan mengangguk pelan, sebelum dia duduk di kursinya Nono terlihat ingin menyenggol pundaknya. Segera dia mundur ke samping membuat anak lelaki bertubuh besar itu jatuh seketika karena kehilangan keseimbangan. Bro, lagi-lagi anak-anak tertawa. Hasan hanya tersenyum miring dan duduk di sebelah adiknya. Prediksi Hasan tidak salah, dari tatapan Nono dia jelas telah melihat bagaimana perangai anak itu. Lah tidak akan mengusik orang jika orang itu tidak mengusiknya duluan, dan Nono terlebih dahulu mengusiknya. Bang Hasan ini benar-benar. Hussein hanya geleng-geleng kepala. Kenapa? Abang membuat keributan. Nanti Bu Lingga lapor loh ke Emi dan Ubi. Hasan mengedipkan bahunya acuh. Aku nggak salah juga. Dia duluan yang ngerendahin.
Aku bilang hidupku suram padahal dia hanya orang asing. Tapi serius abang nggak punya impian? Dia bertopang dagu, berpikir sejenak. Punya tapi aku rahasiain. Buat apa kasih tahu orang-orang, toh impianku entah terwujud atau tidak. Nanti kalau udah terwujud baru aku kasih tahu. Terus kenapa bilang tadi abang nggak punya? Malas bilang. Nanti pasti Bu Guru tanya alasannya. Hussein hanya bisa melongo. Dia jadi penasaran apa yang diimpikan abangnya ini. Jangan impian abang mau punya banyak hewan di rumah ya? Enggak, Ubi nggak suka rumahnya banyak hewan. Jojo aja Ubi udah kerepotan. Terus apa? Hussein penasaran nih abang. Lihat ke depan jangan ajak aku ngobrol lagi. Cek abang nggak seru. Kesalnya. Hasan hanya melirik lalu kembali menatap papan tulis. Tanpa sadar bibirnya tersenyum tipis. Impian ya. Untuk sekarang dia lebih baik tidak mengatakannya sebab Hussein mulutnya yang tidak bisa direm, pasti jika dia tahu dia aman mengatakan pada kedua orang tua mereka. Bang perkenalannya udah tuh, waktunya kita belajar kenapa abang melamun. Hussein melambaikan tangan di depan wajah abangnya. Hasan mengerjap lalu menatap ke depan papan tulis. Ah iya. Bagaimana hari pertama kalian sekolah Hem? Ikram menatap kedua anaknya yang duduk di kursi belakang. Kini mereka berada di dalam mobil. Jam 10 pagi mereka pulangnya. Sedangkan Yulia ada di rumah tengah menyiapkan makanan dibantu oleh Ashar. Menyenangkan Ubi. Aku punya banyak teman toh. Mau aku sebutin satu persatu nggak nih? Alhamdulillah seperti yang Ubi harapan. Nggak usah sayang nanti juga Ubi tahu siapa teman-teman kami. Terus Hasan bagaimana? Hasan yang sejak tadi menatap ke arah jendela menatap sang lawan bicara. Nggak ada. Bang Hasan bohong Ubi. Dia juga punya banyak teman. Tadi teman-teman di kelas deketin dia tapi Bang Hasan malah diam aja. Kok diam? Malas bicara. Mereka berisik banget ngalahin kecerewetan Umi kalau lagi kesel, sahut Hasan. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak membuka pintu mobil. Ubi, jangan dulu jalan, aku mau masuk ke sekolah bentar. Ada yang harus aku pastikan dulu. Belum sempat Ikram berkata anaknya itu sudah berlari keluar. Sedangkan Hussein membuka sedikit jendela lalu membaikan tangannya pada teman-temannya yang dijemput oleh orang tua mereka. Hussein susul abangmu coba, Ubi takut dia melakukan sesuatu yang aneh. Jika TKRAM turun, dia tidak mau menjadi pusat perhatian pada ibu-ibu muda yang tengah menjemput anak-anak mereka. Siap Ubi. Hasan berlari kembali ke sekolah. Lalu berhenti di taman bermain, dekat dengan kelasnya yang terlihat begitu sepi. Dia mengeluarkan sesuatu di tasnya lalu meletakkan di kursi kayu. Hanya satu buku dan alat tulis lainnya. Bang Hasan ngapain di sana? Ayo kita pergi soalnya Emi udah nungguin kita di rumah. Aku juga udah tapar nih. Tunggu bentar. Hasan menatap sekitar, tidak menemukan sosok yang sejak tadi dia pikirkan saat berada di kelas, sampai akhirnya dia berlari pergi. Abang lagi ngapain di taman bermain? Nggak ada, ayo kita pergi. Dia menarik tangan adiknya dan merangkulnya sebab Hussein penasaran dan terus saja menatap ke belakang. Beberapa menit kemudian seseorang anak perempuan yang memakai pakaian lusuh keluar dari persembunyiannya. Dia menatap sekitar, menghela napas lega karena semua orang telah pergi. Tunggu, anak lelaki itu tahu aku ada di sini. Gumamnya tanpa suara. Mendekat ke arah kursi yang sejak tadi dia naiki dan bisa melihat kegiatan belajar di kelas B1. Buku, pensil, penghapus. Dia memberikannya untuk Kukah. Dia tahu sejak tadi aku mengintip di kelasnya ternyata
Dia tidak akan melaporkan aku ke pengawas dan guru kan? Terus untuk apa peralatan tulis ini? Nggak mungkin untuk aku. Atau iya untukku. Tangan mungilnya mengambil buku lalu membuka satu lembaran tersebut yang terlihat masih baru. Tapi tunggu, kenapa bukunya ada tulisan besar di halaman pertama, disertai HASAN, ejanya tanpa suara. Hasan, Prit. Suara peluit terdengar begitu kencang namun gadis itu tidak mendengar. Dia malah tersenyum cerah saat halaman kedua di mana materi pelajaran yang sejak tadi hanya bisa dia lihat ada di sana. Aksara anak lelaki itu sangat indah dan rapi. Dia sampai mengelusnya. "Hei, siapa di sana?" Teriak penjaga keamanan membuat gadis itu masih tidak sadar. Sampai akhirnya bayangan pria bertubuh besar memakai pakaian serba hitam terlihat. Membuat gadis itu sadar seketika. Sebelum tertangkap dia dengan cekatan segera berlari ke belakang sekolah sambil mendekap peralatan tulis lalu memanjat pohon dengan lihai, setelah itu melompat dari dinding pembatas, dan berlari terus sampai menemukan tempat yang aman. "Aku sudah aman kan?" Jantungku berdebar karena takut tertangkap diam-diam. Masuk ke sekolah. Dia menghela napas lega sebab petugas keamanan itu tidak mengejarnya. Gadis lusuh itu kini berada di lampu lalu lintas. Dia tanpa sadar berlari terus dan sandal kanannya pun sampai copot. "Tunggu," dia yang tadi diam-diam datang ke taman sekolah dan memberikan aku peralatan tuliskan. Mata gadis itu berbinar, menatap mobil putih yang berhenti sebab lampu lalu lintas berwarna merah. Dia melihat sosok anak lelaki yang tadi meletakkan alat tulis di meja yang dia naiki saat jam pelajaran kelas B1 berlangsung. Dia melompat sambil melambai tangan dengan penuh semangat. "Lihat aku. Aku di sini. Aku ingin mengucapkan terima kasih padamu." Sampai akhirnya anak lelaki itu menatapnya. Matanya semakin berbinar, dia ingin mendekat namun lampu lalu lintas berubah. "Terima kasih orang baik. Aku bersyukur karena kamu memberikanku alat tulis." Sedangkan Hussein yang melihat tingkah aneh anak perempuan yang dia yakin seusia dengannya mengernyit. Dia langsung menutup kaca jendela di sampingnya. Gadis itu gilakah? Mulutnya terus berbicara tapi tidak ada suara. Mana tangannya terus bergerak aneh lagi. "Siapa?" tanya Hasan di sampingnya yang sejak tadi fokus mendengar sang ubi menceramahinya sambil menyetir. "Nggak ada bang, tadi ada gadis yang penampilannya lusuh banget. Dia kayaknya menatapku dan terus seperti berteriak tapi nggak ada suaranya." Setelah itu memberikan gerakan tangan seperti bahasa isyarat. Lanjut Ikram menatap kedua anaknya dari kaca spion mobil. Perempuan mahal itu ketika dia yang tetap bertahan dan tetap memilih taat di era gempuran pamer pacaran. Perempuan mahal itu adalah dia yang tetap menjaga tutupan aurat dengan sempurna di saat wanita lain pamer aurat mereka dengan memakai pakaian yang dilarang oleh Islam. Jadilah perempuan yang cerdas dan berkualitas, memiliki nilai yang tidak digantungkan pada fisik tetapi pada prinsip yang dipegang yaitu ilmu agama dan akhlak hati yang baik. Yulia mengangguk, membenarkan sebuah postingan terbaru yang diunggah oleh Maryam di akun sosial medianya. Dia selalu menyukai kata-kata sahabatnya itu yang banyak membuat orang dari mereka sadar, walaupun ada yang mengabaikannya. Di zaman sekarang banyak banget yang terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Bukan hanya pacaran saja tapi cara berpenampilan mereka yang menginginkan mengikuti zaman yang lagi tren. Berhijab tapi perut mereka terlihat. Yulia pernah menemukan unggahan video di mana seorang perempuan yang fit di Reels, di mana perempuan itu memakai hijab tengah berjalan di sisi jalan tapi mirisnya baju atas perempuan itu malah memperlihatkan bagian perutnya, dan celananya memakai jeans ketat. Sebenarnya apa yang dipikirkan orang tersebut?
Entahlah, Yulia juga penasaran. Hijab adalah penutup kepala perempuan untuk menutupi auratnya, tapi kenapa bagian lain yang seharusnya ditutup malah tidak ditutup? Juga memakai pakaian muslimah tapi rambut dan dada mereka terlihat. Ya Allah. Semoga kita tetap berada dalam jalan kebenaran dan tidak terjerumus ke dalam dosa duniawi. Emi, apa yang Emi lihat sejak tadi? Tanya Azhar meletakkan Jojo di atas meja, lalu dia berikan buah anggur pada hewan tersebut agar tetap diam. Sepertinya tupai tersebut merindukan majikannya yang sedang sekolah. Nggak ada sayang, kapan kedua abang dan ubimu pulang ya? Semoga aja ubimu tidak lupa membelikan martabak dan telur gulung. Mata Azhar berbinar. Semoga aja. Azhar pun mau telur gulung Emi. Jojo juga mau. Enggak. Jojo malah membuang muka sambil memakan anggur dengan memunggungi Azhar. Suara klakson mobil terdengar membuat mereka berdua berdiri lalu keluar dari rumah. Begitu juga tupai tersebut yang mengeluarkan cicitannya, dia sadar majikannya telah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emi, Azhar, kami pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak Emi, bagaimana hari pertama kalian sekolah? Seru. Seru dong Emi. Sahut Hussein menyalimi punggung tangan Emi-nya lalu membalas dekapan hangatnya. Hasan melakukan yang sama. Dia langsung tertawa kecil saat tupai kesayangannya berlari mendekat dan kini berada di atas kepalanya. Jojo, kamu merindukanku. Kamu sudah makan belum? Oh udah, itu bagus. Tanpa Yulia bertanya pada Hasan pun dia tahu apa yang terjadi di hari pertama. Anaknya ini sekolah. Mas Ubi, mana martabak sama telur gulungnya? Tagih Yulia mendekati suaminya. Ikram mengerjap lalu beristighfar sambil memegangi kepalanya. Lupa sayang. Udah, aku duga Mas pasti bakalan lupa. Tuh kan Mas mulai pikun lagi. Ikram meringis. Mas akan belikan sekarang. Gak usah, udah gak mood. Mas belikan. Tunggu 10 menit. Ikram buru-buru melajukan kembali mobilnya. Ikram tahu walaupun istrinya berkata tidak usah tapi dia akan cemberut sepanjang hari. Dan lebih baik ia kembali untuk membelikan apa yang istrinya inginkan. Suami takut istri, gumam Hasan masuk ke dalam rumah mengikuti Emi dan kedua adiknya. Selesai salat subuh berjamaah, keluarga kecil Ikram mendatangi bandara pagi-pagi sekali. Mereka akan menyambut kedatangan Bara dan keluarga kecilnya yang akan menetap di negara ini. Zayan pun juga datang, dia meluangkan waktunya yang penting di perusahaan. Tentu saja mereka dulu lumayan dekat walaupun jarang bertemu, terakhir kali saat dia menjadi santri di Ar-Rahman. Cuaca pagi ini dingin banget. Apalagi jika di Korea ya pasti dingin. Di sana kan lagi musim salju, ucap Yulia memeluk tubuhnya sendiri. Lia, apalagi di luar masih hujan wajar dingin, balas Maryam memberikan teh hangat pada sahabatnya. Ustadz Ikram mau juga, tawarnya. Ikram mengangguk lalu mengucapkan terima kasih. Aku juga mau tante. Azhar mengulurkan tangannya. Tentu Azhar tampan. Mas Zai juga mau. Aku kan gak suka teh sayang. Padahal teh manis enak, apalagi diminum pas lagi musim hujan kayak gini, sahut Ikram dibalas anggukan dari Yulia. Obrolan mereka berempat terhenti saat melihat pertengkaran anak-anak mereka. Hussein sejak tadi memegang papan bertuliskan selamat datang kembali Om Bara dan Tante Jasmine malah direbut oleh Laila. Dan pertengkaran pun tak terlewatkan. Hussein ngalah, perintah Ikram terpaksa anak itu menurut walaupun bibirnya cemberut. Padahal Hussein yang buat papannya tadi malam sama Azhar. Dasar mak lampir perebut. Hei, berani-beraninya Laila dipanggil mak lampir.
OMG. Laila yang cantik cetar membahana ini gak pantas dipanggil kayak gitu. Dasar tikus gat. Sedangkan Hasan duduk dengan tenang di kursi sambil mengelus tupai kesayangannya. Tanpa minat melihat orang-orang sekitar. Mereka berdua mirip kucing dan tuku di matanya ketika sedang bertengkar seperti ini.